Mas, kata-kata hari ini mas, hari ini sedang hujan. Kata-katanya itu bagusnya kayak gini: jangan pernah merasa dirimu saat ini kalah, karena tidak ada sedikit pun orang yang ingin kamu menang. Oke, seperti itu ya kata-katanya. Oke, cuaca hari ini hujan, dan di sini kita nanti akan membahas seputar base code correction untuk kelanjutan media yang kemarin kita poksi ya. Nah, untuk medianya sudah di depan kita di sini lur. Oke, di depan kita ada kopi. Alangkah baiknya kita nikmatin dulu sebelum kita melakukan pekerjaan. Kita nikmatin dulu, kita seruput dulu. Mantap, rasanya masih kayak kopi lur. Oke, di sini media ini sudah kita kasih gate code sebelumnya. Nah, gate code nya seperti ini, penampakannya seperti ini ya. Fungsi daripada gate code nanti saya jelaskan. Oke, kita langsung saja lanjut untuk sesi sanding. Untuk sanding kita pakai mode wet sanding atau mode basah. Grid yang kita pakai dari 600 naik ke 800 gitu ya lur ya. Oke, kita lanjut ke pembahasan. Oke lur, kita ngopi dulu sebentar, slow aja, nggak usah sepaneng biar nggak sentimen ya lur ya. Seberat apapun masalah, kalau kita slow itu pasti ada jalannya. Dihadapin masalah itu, diselesaikan gitu lur. Oke lur, di depan tadi sudah panjang lebar untuk intermezzonya. Di sini kita langsung saja lanjut ke pembahasan. Nah, di sini untuk sesi sanding kita menggunakan grid amplas 600 dan 800. Untuk pertama kita pakai yang 600, baru kita sambut dengan yang 800. Oke. Untuk media di sini sudah saya kasih gate code. Nah, kalau model pengamplasan yang menggunakan air atau wet sanding seperti ini, gate code-nya itu harapannya kita terapkan yang bisa nempel di media ya, kecuali kalau kita menggunakan mode pengamplasan dengan dry sanding atau mode kering, itu bisa menggunakan gate code yang model bubuk. Tapi kalau kita macam pengamplasan model basah seperti ini menggunakan bubuk, nanti bubuknya itu luntur gitu ya lur ya. Jadi di sini kita menggunakan cat atau menggunakan cairan yang bisa nempel di media ini. Untuk gate code-nya mas pakai apa? Saya pakai aerosol, cat yang warna hitam. Bisa menggunakan cat juga, cat biasa atau cat yang dispray dengan spray gun, itu bisa diaplikasikan secara tipis-tipis. Guna daripada gate code ini apa sih mas sebenarnya? Gate code ini untuk membatasi ketika kita pengamplasan, jadi macam rambu-rambu ya. Jadi ketahuan mana media yang belum teramplas, mana media yang sudah teramplas, gitu bisa ketahuan. Dan kita juga bisa mendapatkan hasil pengamplasan yang maksimal gitu ya lur ya. Apabila masih ada sisa-sisa jerukan daripada epoksi, itu bisa terantisipasi dari gate code ini lur. Jadi benar-benar mendapatkan media yang lurus gitu ya lur ya. Oke, untuk sesi sanding mungkin kita skip aja untuk proses selanjutnya yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya 600 dulu baru 800 ya, sampai kita benar-benar dapetin permukaan itu lurus, terus gate code itu benar-benar sudah hilang. Jadi kita sudah benar-benar memastikan bahwasanya epoksi ini sudah layak kita naikkan ke base gitu ya. Jadi kita tidak perlu memikirkan hal yang kira-kira. Nah, kalau sudah di gate code seperti ini kan sudah pasti lur. Kalau misalnya ada media yang mungkin luka atau goresan yang masih sisa, itu nggak bisa dijangkau oleh amplas. Nah, itu bisa diulangi lagi untuk pendempulan atau untuk di epoksi lagi. Jadi kita itu mikirnya langsung paten lur. Jadi nggak main kira-kira. Kalau pakai gate code seperti ini kita ngamplas itu enak, jebret. Oh ini kurang, oh ini sudah, oh ini masih kurang maksimal. Nah itu langsung ketahuan, nggak main kira-kira, nggak main raba-raba kira-kira. Kalau kita main gate code seperti ini tuh istilahnya paten lur gitu. Oke, untuk sesi pengamplasan di sini sudah selesai. Langsung kita aplikasikan base code. Untuk warna kita pakai warna nardo grey. Untuk warna kemarin saya buat sendiri itu putih campur hitam
terus kasih biru ya, jadi dapetinnya tekstur warnanya seperti ini. Untuk pengaplikasian kita pakai di 2 layer. Untuk bahan kita pakai poliuretan yang biasa disebut di luar negeri itu dengan sebutan PU, kalau di Indonesia biasanya disebut dengan poliuretan gitu ya lur ya. Oke lur, di sini kita coba turutin requestnya teman-teman yang kemarin sudah ada komen ya, bahwasanya pengen dibuatkan mas gimana kalau kita buat lembayung dicampur jadi satu. Maksudnya lembayungnya itu ada beberapa tapi dicampur jadi satu terus diaplikasikan di atas warna hitam atau warna nardo grey. Nah di sini kita pakai warna nardo grey dulu ya. Untuk warna hitamnya mungkin bisa next video saja. Kita coba pakai warna nardo grey, terus kita aplikasikan lembayung di atasnya, tapi lembayungnya lebih dari satu, tapi dicampur jadi satu ya. Apakah bisa atau enggak ya itu nanti kita lihat hasil akhirnya saja. Mungkin teman-teman pengen eksperimen sendiri tapi takut gagal, jadi mungkin dia pengen bahwasanya biar bisa dapat referensi apabila sudah melihat seperti ini kan, misalnya kalau kurang bagus ya mungkin tidak perlu dilakukan, tapi kalau misalnya nanti bagus ya mungkin bisa ditiru gitu ya lur ya. Jadi alangkah baiknya teman-teman benar-benar praktisikan ya, karena kalau eksperimen itu pasti ngeluarin biaya. Jangan sampai sudah ngeluarin biaya ternyata hasilnya kurang sip. Oke, seperti itu. Dan di sini untuk lembayungnya sendiri saya pakai jenis yang NC. Terus untuk teknik pencampurannya di sini saya pakai partikel atau endapan yang paling bawah. Dan untuk mengurangi binder yang ada ya. Jadi kita tahu sendiri bahwasanya binder NC itu enggak kayak seperti binder poliuretan. Jadi binder NC itu cenderung lebih keruh atau lebih pusam ya lur ya. Jadi di sini kita kurangi untuk pemakaian binder. Dan warna yang saya pakai ini adalah warna merah, hijau dengan violet. Saya campur jadi satu. Untuk perbandingan mixing ratio thinner kita, karena ini NC yang cenderung lebih kental, itu pakai di 1:2 atau 1:1,5 gitu ya lur ya. Dan di sini nanti kita langsung aplikasikan di atas nardo grey. Setelah nardo grey-nya kering, saya jeda itu kurang lebih 20 menit kita aplikasikan ke nardo grey-nya ini. Oke, untuk teknik pengaplikasiannya seperti biasa, ini warna partikel dengan efek lembayung. Jadi seperti biasa kita main estafet, karena untuk NC sendiri itu penguapannya lebih lama daripada PU. Nah, di sini nanti kita aplikasikan di media pertama ini dengan satu layer kenyang atau satu layer penuh rata, terus kita aplikasikan media yang lain satu layer, nanti kita kembalikan ke media awal ini tadi dengan mode drop coat ya, untuk mendapatkan hasil semprotan partikel yang maksimal gitu ya lur ya. Oke, untuk pengaplikasiannya di sini saya masih tetap menggunakan Meiji F55. Dari awal tadi kan kita pakai Meiji F55, terus di sini kita pakai Meiji F55 juga. Terus untuk setelan daripada spray gun, untuk setelannya itu kalau kita sedang mengaplikasikan bahan yang berpartikel seperti metalik, seralik atau partikel-partikel yang lain, itu usahakan jangan terlalu besar atau jangan terlalu tinggi anginnya, takutnya nanti malah masir atau kasar gitu ya. Terutama warna silver itu sangat rawan sekali. Untuk pengaturannya di situ saya pakai di bawah 2 bar, fan pattern dibuka full, terus fluid saya pakai di 2,5 ulir. Fan patternnya kok enggak lebar ya mas kalau F55? Ya memang kalau F55 standarnya seperti itu. Mau lebar ya silahkan dibur pakai kayu, dibur pakai paku juga bisa. Nanti ada yang baper lagi. Oke, kalau saya terus terang mulai sekarang sudah mulai memikirkan bahwasanya alat itu mendingan kita percayain aja sama hasil pabrik daripada kita bikin yang aneh-aneh seperti itu. Karena terus terang apa ya,
belum bisa dipertanggungjawabkan untuk atomisasi atau untuk hasil kepresisiannya, karena saya sudah pernah coba hal-hal seperti itu. Ternyata ternyata selagi kita masih di ruang lingkup kita sendiri ya mungkin itu baik-baik aja. Tapi kalau sudah kita mulai belajar keluar, mencari referensi di luar sana, ternyata hal-hal seperti itu hanyalah sebuah target atau strategi marketing saja. Oke lur, di sini tadi kita aplikasikan satu layer, terus estafet ke media yang lain. Di sini sudah dapat hasil tembakan yang kedua gitu ya. Untuk sesi penembakannya modenya drop code, jadi tembakannya cenderung lebih jauh. Oke lur, setelah kita pengaplikasian lembayung kemarin saya diamkan kurang lebih 1 malam. Di sini kita lanjut untuk pengaplikasian clear code. Untuk clear code saya pakai Nikon yang HS 2:1, terus thinner saya pakai 10%. Terus kenapa mas kalau kita pakai NC harus didiamkan kurang lebih 1 malam atau 6 jam atau 7 jam? Karena kita pengen dapetin kering yang ideal. Kita tahu sendiri bahwasanya NC itu nggak kayak seperti PU. Kalau PU itu paling cepat 20 menit bisa kita aplikasikan clear code. Tapi kalau NC, kita misalnya nembakin NC terus kita sentuh kok udah nggak lengket, kita aplikasikan clear code, itu sangat rawan. Oke, sangat rawan karena NC itu dia sifatnya seperti karet. Dia itu keringnya lama lur. Jadi alangkah baiknya semakin lama kita pengaplikasian menggunakan NC itu semakin bagus menurut saya gitu ya. Karena ketika NC tidak diperhatikan dengan baik untuk tingkat pengeringannya, itu bisa mengakibatkan hal yang mungkin tidak diinginkan lur. Ini sekalian saya menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang mungkin sering sekali ditanyakan kepada saya, entah itu lewat DM, WhatsApp, atau komen di kolom komentar, bahwasanya sering sekali terjadi pertanyaan seperti ini. Mas, kenapa clearku ditekan kuku kok masih bekas? Mas, kenapa clearku kok absorb atau drop? Mas, kenapa clearku awalnya kinclong tapi tahu-tahu kok jarak berapa hari kok kayak ada jerukannya? Nah, itu gini ya lur ya. Kalau ketika kita mengaplikasikan cat menggunakan NC, itu usahakan tingkat pengeringannya benar-benar diperhatikan gitu ya. Beda lagi halnya kalau kita menggunakan PU. Kalau PU 20 menit sudah bisa naik ke clear code. Tapi kalau NC mau disamakan seperti itu nggak bisa. Jadi kalau NC itu cenderung lebih memakan waktu yang lama, karena setelah pengaplikasian kita diamkan kurang lebih 6 jam atau 1 malam. Gunanya untuk mendapatkan hasil pengeringan yang ideal. Gitu ya lur ya. Oke, untuk hal seperti itu kenapa harus dilakukan? Karena kalau kita mengaplikasikan masih menggunakan NC, terus jarak 1 jam kita sentuh secara kasat mata mungkin kering, tapi di dalamnya itu sebenarnya masih basah lur. Ketika kita mengaplikasikan clear di atasnya yang mengandung chemical kimia thinner, itu otomatis cat itu akan ikut basah kembali. Nah, sehingga hasil pengekliran yang pertamanya tadi bagus, hari demi hari dia melewati panasnya cuaca yang ada, sehingga dia pengen kering lagi. Untuk media yang bawah tadi itu pengen kering lagi, sehingga bisa tarikan dengan clear yang di atasnya gitu ya lur ya. Jadi bisa mengakibatkan yang namanya absorb clear atau clear yang ngedrop. Terus juga bisa membuat permukaan clear itu semacam kayak kulit jeruk gitu ya lur ya. Bukan tambah bagus semakin hari, malah tambah jelek. Oke, kita kembali ke topik pembahasan. Oke, di sini kita mengaplikasikan clear code HS dengan tipikal yang cepat banget responnya. Terus untuk settingan spray gun kita pakai full wide open. Di sini untuk fluid saya buka full, fan pattern buka full. Untuk tekanan angin saya main di 2 bar. Jarak tembak kita konsisten di jarak 10 cm. Terus untuk ritme kita percepat ya lur ya, karena ini responnya cepat. Untuk clearnya sendiri, jadi kita menanggulangi yang namanya meler gitu ya. Oke, untuk tekniknya seperti biasa, di bagian-bagian tepi itu kita dahulukan, lalu kita
pengaplikasian ke media yang lebar gitu ya lur ya, supaya nggak kecolongan ketika sudah kering. Duh, kok di bagian pinggir kok masih ada macam kayak overspray seperti itu ya. Nanti ini mungkin kita langsung saja review karena saya sudah lihat warnanya nggak matching banget ya lur ya. Oke lur, kita coba cek media yang tadi yang kita clear. Di sini sudah kita diamkan kurang lebih 3 jam tadi. Coba kita sentuh-sentuh, ya ada lengket-lengketnya dikit. Oke lur, kita lupakan saja warna yang sudah gagal kayak gini. Kita fokus ke bagian hasil pengekliran ya lur. Oke, coba kita bawa ke ruangan yang ada lampu neonnya. Oke lur ya, kita pindah dulu. Oke lur, ini untuk medianya sudah kita taruh di dalam ruangan yang ada lampu neonnya. Kita fokus ke hasil pengekliran aja. Walaupun ini masih basah, kita coba perlihatkan ya. Karena kita nggak nunggu sampai kering. Ya intinya ini warna udah gagal, ngapain kita tunggu sampai kering? Nanti kan ini media sudah nggak kepake, nanti kita hapus, kita bikin eksperimen lagi. Buat teman-teman ya, daripada teman-teman gagal eksperimen, mending saya yang gagal. Jadi teman-teman nggak ngeluarin modal banyak. Jadi cukup lihat video. Kalau misalnya nggak senang ya udah jangan diikuti. Oke, untuk warnanya terus terang pucat, malah kayak warna silver ya lur. Padahal dasarannya itu nardo grey. Ini lembayung 3 kemarin kita campur dan hasilnya seperti ini. Menurut saya ini gagal, intinya gitu aja. Oke. Mungkin gitu aja dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman yang request. Nanti ini media kita hapus, kita bikin eksperimen lagi lur. Oke, ditunggu aja. Oke, gitu aja. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.